Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap di minggu pertama kita tidak mengundang Yesus untuk hadir di tempat ini, tetapi Yesus yang mengundang kita untuk datang di tempat ini. Maka bukan hal yang main-main, selalu saya ingatkan ya. Undangan Kristus luar biasa untuk terus mengenang akan pengorbanannya di kayu salib. Haleluya, puji Tuhan. Yuk dibaca di 1 Korintus, surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ya. Bapak lektor kita 1 Korintus 11 23 sampai 26. J. Surat 1 Korintus pasal Iya. 11 Iya. ayat 23 sampai 26. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam hati kita. Nats kita pada ayat 26 ini ya, saya baca ulang. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini memperingatkan setiap kita bahwa kita terus diingatkan ya. Nah, surat Korintus ini kalau kita flashback, kita ingat ya, ditulisnya itu kalau saya tidak salah sebut itu tahun 55 Masehi, di mana Korintus ini adalah satu kota pelabuhan yang sangat besar. Masih ingat ya, dulu saya jelaskan, "Pah aku ramelu Bu sampai pas jelas nang kota Korintus kae. Apa aku lali ya Bu?" Oke, nggak apa-apa, kita refresh ya. Korintus ini kota pelabuhan, kota besar, kota yang pada masa itu sudah sangat maju, di mana semua penduduknya adalah orang-orang yang sebagian besar orang mampu, orang yang sudah settle ya, orang yang sudah mapan, sudah punya penghasilan, sudah hidup sangat-sangat tertib, rapi dan lain sebagainya ya. Nah, penginjilan Rasul Paulus dengan murid-muridnya sampailah ke sana, di mana kota ini menerimanya, lalu diajarkannya bagaimana perjamuan kudus, mengenang pengorbanan Kristus. Coba dilihat naik dikit di ayat 23-nya Linda. Di ayat 23 ini ya kita baca, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku," ini Rasul Paulus yang ngomong ya, "telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti." 24 ayat 24 Linda. "Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di mana pada saat itu ketika melakukan komuni, ketika melakukan perjamuan kudus, setelah itu mereka lupa. Makanya Rasul Paulus katakan, Yesus menyampaikan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Selalu diingatkan ya. Karena salah satu kelemahan manusia termasuk saya adalah
lupa. Makanya selalu diingatkan, ya nggak apa-apa, wajar. Tetapi kita terus diingatkan bahwa kita diundang Kristus masuk di dalam perjamuan kudusnya. Kita tuh kadang itu lupa, lali yo. Yang parah itu diriku. Saya punya anak angkat, ya. Anak angkat itu kan berarti sudah sangat dekat, bener nggak? Iya kan, sudah akrab, sudah wah lale, Duk, ganteng, cahayu, ya. Lah sekali waktu dia datang dari luar kota, datang ke rumah tanpa pemberitahuan, tiba-tiba masuk, turun mobil terus langsung bilang gini, Tante, miss you, mateng aku arek iki jenenge sapa ya? Lupa namanya. Lah mateng aku. Jadi saya cuma gini, yo halah Duk, cahayu, mau tambah ayo toh sampai niki. Ya ampun sini duduk, ini Duk, bikinkan minum yo. Sik yo tak panggilkan Om Juan ya, saya masuk. Juan, apa? Ini Duk, namanya siapa? Niku kebangetan di. Kok iso lali jenenge? Bukaan HP-mu, delok WA aku lak muncul jenenge opo iya. WA yang setiap hari menemani kita, bener nggak? Kok iso lali? Ya, betul nggak? Ada di sini yang dalam satu hari tidak bermain dengan WA. Ada? Coba ngaku sama saya, aku lo muka bodoh aja, melek motor. HP ku ndi yo? Anak WA teko sapa ya? Nek tak ngono, oh TikTok-e apa ya? Aduh, statusnya si lagi status apa ya? Bayo, statusnya miso. Bayo, sijine statusnya memberkati. Sijine maneh, statusnya ngrasani tangga. Apa maneh? Statusnya lumatuk, mesti awake dhewe wis kepo ya kan? Melihat gitu aja sampean, aku ra munafik, diriku juga. Ya. Lho iku lho iso lali, jenenge bocah iki mengaku lali. Terus Pak Yon bilang ini lo namanya si A. Aduh iya, saya tuh ya baru saya ingat. Makanya ketika kita perjamuan kudus seperti ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus. Rasul Paulus ingatkan itu, benar kan? Kita selalu direview, kita selalu diingatkan, di ini terus supaya kita ingat. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa Kristus yang luar biasa mengundang kita dalam perjamuannya, mengingatkan bahwa pengorbanannya adalah sangat luar biasa. Ya, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Lakukanlah ini untuk mengingat akan pengorbanan Kristus. Kadang-kadang kita itu meremehkan hal-hal yang seperti ini. Jemaat di Korintus pada tahun itu, abad pertama aja mereka sudah banyak yang meremehkan loh. Kalau kita baca latar belakang 2 Korintus, penulisan surat 2 Korintus, mereka itu sangat meremehkan perjamuan kudus. Mereka lakukan pesta pora dengan judul perjamuan kudus. Mereka lakukan skat-skat, pembedaan strata atau tingkatan. Jadi kalau pas perjamuan kudus itu mereka itu kayak orang pesta. Lalu yang kaya itu dikasih tempat paling depan, makan duluan. Terus lalu yang mondo-mondo sugih, kadang ya sugih, kadang ya melarat. Terus sing bauri dhewe ngono ku minta maaf, sing miskin dadi entuke mek inti pito. Terjadi itu di Korintus pada masa itu. Mereka membedakan seperti itu. Rasul Paulus merasa bahwa ini tidak boleh terjadi. Ya, lalu mereka mulai pergeseran ajarannya melenceng-melenceng, mengikuti rasul-rasul palsu. Oh, nggak apa-apa, yang gini nggak apa-apa, nggak sesuai dengan kaidah, nggak sesuai dengan jalurnya Kristus. Mulai pakai jalur sendiri, penyimpangan dalam banyak hal. Penyimpangan apa toh Bu?
Nggak hanya zaman sekarang penyimpangan mereka itu terjadi pada saat ini, itu juga banyak terjadi gitu loh. Salah satunya bercinta sesama jenis, sing lanang mbek lanang lho, ora ro awake padha ngono ya doyan lho. Sing wedok ambek wedok, beneran. Hari-hari ini pun banyak itu terjadi. Dan Tulungagung untuk Provinsi Jawa Timur rating pertama AIDS di antara anak-anak muda karena melakukan penyimpangan itu. Dan jangan salah, di dalamnya ada anak Tuhan loh, ada orang Kristennya loh. Makanya kita tidak boleh menyimpang. Kita harus benar-benar berjalan di jalurnya Tuhan. Benar-benar, kalau ya katakan ya, kalau enggak katakan enggak. Jangan sampai yo masih ora ya ora apa-apa wong titik ayo, ndak bisa anak Tuhan. Ya ndak bisa. Amin. Ya bisa Bu, soalnya di sini kan enggak enak nanti dilihat Ibu gimana ini. Ibu Gembala itu kan orangnya cewek gitu, jadi sukanya ngomongnya jeblas-jeblos. Enggak, ya katakan ya. Ndak, katakan ndak ya. Pengalaman, sekali waktu ada temen bawa anaknya kecil ke rumah main. Terus saya bilang, sini mas, lagi anaknya, sini mas, ini omak kasih kue gitu. Lah kok dia tuh bilang gini ke saya, ndak, omak bejo. Saya kaget, saya liatin, arek ini berarti mendingan omak kakek kata bejo ini. Ya, bejo ya apa tuh? Bohong ya. Terus saya gini, kok mas bilang gitu? Kenapa? Bahti kui gawene bujukan loh mak. Bujukannya apa yang timu? Bahti kui jereke ngene. Sik yo Bahti arepe ning gone dokter arep suntik. Terus ora nonggo karo kae karo tanggane lho. Nyapa ning kono, "Boh, omong-omongan ngono karo jegagaan bocah cilik lho sing ngomong. Karo jegagaan ngono kae lho, Mak." Cuk. Terus saya bilang, "Enggak. Kalau Oma enggak ya sayang. Kalau iya, Mak katakan ya." Oh toh mak, ayo sini yuk tak kasih kue. Orang bejo ora, tenang. Terus saya ini, siki lo, apa yang kamu mau dia lihat? Aku bingung mak milih sing ngendi jajanmu ya kah. Terus aku pengen iki, wis ambil aja. Kok aku nek njupuk iki oleh sing iki? Boleh. Kok nek aku njupuk iki oleh ngombe sing iki? Boleh, nggak apa-apa. Ambil aja mana yang mau. Emak rambejo, bejo man hari ya illallah Yesus maha besar. Maaf ya, sing wis tua-tua padha karo aku. Hilangkan kata bejo gitu. Ora apa-apa, wong didik ae ndak bisa, mau sedikit mau banyak. Oma-oma, eyang-eyang putri, eyang kakung, ayo mulai kita lepaskan itu. Jangan, bapak ibu juga jangan. Ya katakan ya. Aja kaya jemaat ning Korintus ngene ya. Perjamuan kudus judulnya, tapi di dalamnya pesta pora dengan melakukan penyimpangan seperti itu. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Mungkin penyimpangan kita tidak seperti mereka secara fisikly. Mungkin penyimpangan kita adalah penyimpangan pikiran kita. Ning kene koyoke ndelok aku ketip pikirane ning ngendi? Endi? Nggih, Mbak Siti nggih. Lho, aku meng budal ning gereja meng kesausu. Jane lawang kumburi meng tak tutup ora mau isuk mang tak ngakne bayu lali aku. Sepeda motor emang wis tak kunci apa urung. Lah sepeda motor saiki canggih, kuncine ditekek ngono tok, ora usah disetater nganggo kunci manual ini iso. Lah iki kok piye kok nek remote kering ngono kae. Pikirane ning kono perjamuan ramari-mari jatuh SD kowe ngomong ae ra enek titik komae. Penyimpangan
kita mungkin yang seperti itu. Baik iku jam 3 sore aku ketamunan wong. Perjamane ra mari-mari kok urung mulai, urung mangane, urung kok nek Pak Iwan gini lho kok cepet-cepet pulang ngono kabeh sungkan. Kudu ndang mulai ngono ya. Penyimpangan kita mungkin penyimpangan yang seperti itu, bukan penyimpangan seperti jemaat di Korintus. Tetapi pagi hari ini ayo kita lebih concern. Kita dengan Tuhan diundang dengan luar biasa ya. Saya itu pernah lho khotbah gini nih, tak ceritane ning gereja tapi ora ning Tulungagung. Dadi sing Tulungagung cek ora tersinggung heeh to. Kono ning Jombang Etan ngono adoh. Aku wis menggebu-gebu. Penyimpangan kita bukanlah penyimpangan secara fisikly, tapi penyimpangan kita kadang-kadang adalah penyimpangan di dalam pikiran kita. Si ono sing turu sampe tak omongi sampai ini kaget aku. Sik ta wong iki mau kakean doa malam terus doa pagi apa gimana kok sik iso turu. Aku ini omong aku kurang kenceng ini koyo. Enggak ya. Pagi hari ini kita benar-benar kita melakukan ini karena undangan Kristus yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan di dalam dunia itu adalah kita semua anak-anak Tuhan. Ia berikan, ia korbankan, dan ini adalah peringatan untuk kita. Maka kita siapkan hati kita sungguh-sungguh dalam perjamuan ini. Coba dicopot kalau ada di sini mindsetnya bahwa perjamuan adalah sebuah ritual. Ngono ya wis panggah ae ben sasi minggu pertama gereja dindi jenenge GBT kuwi ya perjamuan sak Indonesia Raya. Panggah minggu pertama itu namanya ritual, sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan tidak ada jamaah di situ. Pagi hari ini kita buang pikiran itu, bahwa pagi ini kita diundang oleh Kristus. Siapa kita ini sampai diundang oleh Tuhan? Pribadi siapakah kita sampai begitu berharganya di mata Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dijadikan apa? Jadi biji matamu. Saya kalau nyanyi itu rasanya saya itu nggak bisa ngomong. Siapa sih kita ini? Wis dosa elek ireng apa maneh kaya aku kriting pesek maneh. Ambek Tuhan diangkat. Dijadikan biji mata. Ayo lebih lagi kita berkonsentrasi. Perjamuan kali ini Tuhan, terima kasih. Engkau undang aku. Dan undanganmu adalah undangan yang teragung dalam hidup ini. Mengenang pengorbananmu, mengenang penyalipanmu, mengenang akan betapa luar biasanya ketika dia harus jalan salib. So Dolorosa itu tidak main-main, bener nggak? Siapa yang pernah ke Posarang di sini? Yang mengikuti step-step ini apa? Jalan salib, stasinya jalan salib. Ada? Saya pernah ya Bu ya. Pernah Bu Hartono. Ada yang pernah? Apa awake dhewe rono ta? Bareng-bareng. Heeh. Gelem ora? Nah, amin. Ya. Saya mengamati ketika orang-orang itu Dolorosa melewati stasi demi stasi perjalanan penyaliban Kristus. Saya lihatin dari jauh. Piye yo patunge bae yo. Persis Tuhan Yesus iki lho patunge, bah apik tenan. Stasi berikutnya tiba tentara Romawi iku ganteng-ganteng iki lho patunge ganteng tenan. Ayo Pak aku digendang dipoto. Aku arepe jajar ambek kuwi lho tentara Romawi. Pas Tuhan Yesus bungkuk gini dicambuk, bahaya aku
ning kene ae aku. Ayo to, aku ndang putunan iki lho. Kowe nek ora gelem foto aku ben foto selfie dhewe aku iki lho Tuhan Yesus kaya ngene iki. Bayu sakno yo, tibake darahe mengalir kaya ngene. Ya ampun. Saya mengamati dari jauh seperti itu sambil saya menangis gitu. Saya nangis dalam diri saya sendiri. Iki jane wong gendeng apa wong waras kok aneh ya. Ate nyingkre aku iku ya mulai dhewe rawani. Ngono. Lah rombonganku kabeh budak. Saya baru waktu itu baru sama Abraham di stasi ketiga. Saya udah nggak kuat, saya bilang sama Mas Abraham, Mas, Mama nunggu aja ya. Mama nggak sanggup. Gak apa-apa, Ma. Ayo. Nanti Mama Mas gandeng deh. Waktu itu dia masih belum masih pacaran sama Vio. Janganlah ada Vio, masa kamu gandeng Mama, nggak gandeng pacarmu. Enggak apa-apa, Ma. Saya hanya bisa nangisnya itu luar biasa melihat. Dolorosa, jalan salib, tinggi salbi. Terus status, inilah Tuhanku yang berkorban bagiku. Iki lho jane lho, tenan apa ora ta wong iki. Maaf loh ya, jangan tersinggung. Saya hanya menyampaikan isi hati saya. Ya, kadang pengorbanan Kristus sangat tidak kita hargai yang seperti itu. Ya, satu kali ketika saya benar-benar dalam posisi pada satu titik nadir terendah dalam hidup saya udah mau putus asa aja. Maaf ya, saya bilang sama Bapak almarhum Pak Sugeng, saya bilang, Pak, anterin saya dong. Datang pundi loh Bu Esti. Posarang, monggo. Nanti ya habis ibadah kita selesai ibadah di mana gitu, lupa saya. Beliau anterin saya almarhum Bapak Ibu Daniel Sugeng. Saya dianterin, lalu saya dikasih tempat duduk di situ. Tadi benar-benar beliau ini sokong saya dari belakang. Ayo Bu kita doa, ayo Bu kita doa. Joiku mau doa hikmat, bocah nom-nom liwat. Bahaya apik yo, tibake Bunda Maria iki klambine putih biru to. Oleh apa ora ya foto ning kono, terus bar ngono foto sing ning gone penyalipan kuwi. Oh weh, saya gitu. Gak apa-apa dari iki. Sangat kadang kita itu penyimpangannya seperti itu, tidak menghargai. Bukan berarti Anda harus menghargai patung-patung itu, bukan. Tetapi intinya adalah menghargai bahwa itulah jalan salib yang Kristus lakukan demi kita. Demi anak-anak yang dikasihinya ini, amin. Oh, lagu dunia enek kok. Demi dikau yang ku sayang. Tahu siapa yang nyanyi lagu ini? Bruri. Kawin untuk 10 tahun ditinggal selingkuh. Padahal nyanyi ini ambek ngene kan lho. Dan jomuyu ambek ceng aku gak iso soalnya dengkulku lorong ngene sampe engko kembang. Demi dikau ngono ya. Yang ku sayang ngene to. Lho sampe tak ngerti nek selingkuh apa nek aku tahu ketemu Christine Hakim ini di tantenya Pak Yuwan tuh waktu ada pesta wes sing diundang selebriti, bintang film, bintang apa, bintang kejora wae. Aku nih lho gila Christine Hakim. Lalu sepupunya Pak Yuwan tuh bilang gini, Mbak Chris, apa? Iki lo kenal lo, iki dulurku tekan tolong aku. Saya bilang, ilah nggak malu ngenalin Mbak. Ih ngapain malu? Ini mbakku, ini SD. Lalu kita ngobrol, lalu dia sampai curhat. Orangnya ini akhirnya dia curhat. Oh, Mbak SD melayani ya? Iya, saya tinggal di tolong aku seorang Christine Hakim, you know. Minder kan Eka? Iya enggak? Bener nggak sih? Saya cuma Mbak doain ya Mbak, ini Mbak gitu. Lalu dia cerita, sing nyanyi nih kok ngono demi dikau nanti Mbak Edi
ngono ditangisi lah. Tuhan Yesus ini loh yang tidak pernah melukai hati kita, bahkan membebat luka hati kita. Kadang kene sih lelo-lelo, kadang sih elah dene engko hanya apa lo. Yesus sih baik, dia tahu isi hatiku. Hari ini aku galau, jadi ya udahlah, aku nggak usah ke gereja dulu ya Tuhan Yesus. Terus iki nek ana malaikate sing menerjemahkan, terus kamu mau kemana? Mau ngopi-ngopi dulu gitu supaya hati gue lega. Lah ngopi-ngopi bareng nggih Pak nggih. Ayo hari ini peringatan untuk setiap kita. Kita terus diperingatkan. Ayat selanjutnya, Linda. Tadi 24 berarti ke 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus. Siapkan hati kita masuk untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kalau kita sudah masuk dalam perjamuan kudus, ayo kita beritakan kebenaran ini kepada banyak orang. Dengan cara apapun anak Tuhan harus memberitakan keselamatan itu, supaya banyak orang boleh diselamatkan. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.